Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita eh, bertemu untuk membahas topik yang terbaru. Dan hari ini masih berkaitan dengan makan bergizi gratis untuk anak sekolah dengan satu tema yang baru, ya. Ini adalah klip yang keempat. Dan sebelum kita memulai, saya mengingatkan eh, agar teman-teman untuk mensubscribe, like, dan komen eh, tayangan ini. Dan adapun untuk melihat video-video lainnya, silakan Anda mengklik gambar lonceng. Baik, masih berkaitan dengan memberi makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Ya, eh, kalau pada video-video terdahulu kita telah berbicara bahwa eh, aktivitas atau program ini bukanlah eh, program apa, program yang tidak baik, tapi ini adalah program yang sangat baik, ya, karena eh, sejumlah negara telah melakukannya, bahkan negara-negara maju. Jadi program ini telah terbukti juga sebagaimana yang telah saya tunjukkan pada video terdahulu, bagaimana Swedia, ya, Amerika itu telah melakukannya sejak lama, ya. Swedia tahun 60-an, Amerika tahun eh, 1946, Swedia tahun 1960. Dan bahkan Swedia ada riset yang telah membuktikan bagaimana anak-anak yang mengikuti program ini kemudian mereka memang berhasil menjadi SDM yang baik, ya, meningkatkan derajat derajat kehidupan ekonomi dirinya, sehingga program ini eh, diakui sebagai program yang berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi, ya. Nah, eh, teman-teman sekalian, pada klip yang keempat ini kita akan berdiskusi masih berkaitan berkaitan dengan makan bergizi gratis untuk anak sekolah ini. Pertanyaan penting memang sebenarnya, setiap program, ya, bantuan negara untuk warga negara itu adalah masalah targeting, ya, ketepatan sasaran. Oleh karena itu wajar kalau ada yang ingin atau ada yang berpendapat bahwa memberi makan gratis itu caranya sebaiknya tidak dengan memberi dalam bentuk pangan, dalam bentuk makanan, tapi yang mudah adalah dalam bentuk uang. Kasih saja uang untuk rumah tangga yang mempunyai eh, anak balita atau anak sekolah, eh, sekolah dasar, ya, usia sekolah dasar, anak usia sekolah dasar, ya, kasih kasih saja uang. Orang tuanya yang akan memasak untuk anak tersebut, ya, sehingga tepat sasaran. Uangnya dikirim melalui, misalnya melalui melalui akun bank masing-masing penerima manfaat, tidak tidak akan terkena potongan, ya, langsung ditransfer dari apa pemerintah ke rekening masing-masing penerima manfaat, ya. Itu ide atau saran dari sementara pihak, ya, terkait pemberian makan bergizi gratis ini. Tentu saya menggarisbawahi bahwa dalam aspek implementasi kebijakan, kita melihat itu adalah keberhasilan, ya, kebijakan itu mencapai targetnya, ya. Jadi kita tidak, pertama, tidak melihat keberhasilan kebijakan itu dalam perspektif eh, normatif atau perspektif ideologis misalnya, tapi kita melihat
apakah kebijakan itu berhasil tidak mencapai targetnya, ya. Dan kita fokus ke situ, kemudian eh, kita bergerak, ya. Kebijakan-kebijakan itu kita evaluasi berdasarkan pencapaian target tersebut. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa target dari memberi makan bergizi ini adalah memberi makan bergizi, bukan memberi uang kepada kepada rumah tangga yang mempunyai anak yang usia sekolah dasar atau anak balita. Targetnya adalah memberi anak-anak itu makanan bergizi, bukan memberi uang. Karena kalau memberi uang ada lagi satu tahap, ya, satu fase lagi, yaitu uang itu digunakan untuk membeli makanan, memasak makanan yang bergizi dan menyediakan makanan bergizi. Dan biasanya itu bisa bisa apa? Bisa terjadi distorsi, bisa melenceng, ya. Nah, oleh karena itu sejumlah negara yang telah saya tunjukkan kepada teman-teman, bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, ya, apa, Swedia, Inggris, ya, Jepang, Prancis, itu yang bentuk yang diberikan adalah makanan yang bergizi, bukan bukan uang. Karena kalau dikasihkan uang itu tidak bisa dipastikan apakah uang itu akan digunakan sepenuhnya untuk membeli makanan bergizi untuk sang anak, dan anak itu benar-benar mengkonsumsi makanan bergizi tersebut. Ya, memang sepakat kita ada seperti yang juga telah kita sampaikan sebelumnya. Ini ada banyak challenging, ada banyak tantangan, ada banyak kendala, ya, untuk program ini sampai kepada targetnya, bahwa anak itu makan makanan bergizi dan gizinya itu sesuai dengan nutrisi yang telah di dihitung oleh ahli gizi, ya. Nah, itu tantangan tersendiri. Tantangannya pertama misalnya aspek keamanan pangannya, bahwa bagaimana pengelolaan makanan tersebut, ya. Bagaimana proses apa mulai dari pembeliannya, penyimpanannya, ya, pengolahannya, sehingga dia benar-benar apa bisa dikonsumsi anak secara aman, bukan hanya sehat dan bergizi tapi juga aman, ya. Karena ada kasus program ini bahkan menimbulkan menimbulkan insiden besar ketika anak-anak keracunan makanan sampai ada yang meninggal misalnya. Itu yang ditunjukkan oleh eh, hasil penelitian dari Sembia dan kawan-kawan tahun 2019 untuk kasus India. Tantangan lain ya cukup besar. Masalah preferensi kesukaan anak, ya, itu juga tantangan tersendiri yang merepotkan. Karena kalau diabaikan aspek ini, kita membaca dari dari berita, kemudian informasi dari media sosial bahwa ada anak-anak yang tidak mau atau apa tidak berselera untuk memakan makanan yang telah dihidangkan pada mereka karena mereka tidak menyukai. Ada yang karena rasanya hambar, ada yang karena mengatakan hanya isinya tahu dan tempe. Tahu dan tempe dia sudah biasa makan tahu dan tempe, ya. Itu tantangan dan tantangan tersendiri. Karena bagaimana menyajikan menu yang disukai anak sesuai dengan selera anak itu suatu tantangan yang besar, ya. Apalagi kemudian kalau eh, harus diatur menunya itu sehingga anak-anak itu tidak bosan. Sayuran dan buah-buahan yang diatur konsumsinya sehingga mereka tidak bosan itu merupakan bukan pekerjaan bukan pekerjaan mudah, ya. Tapi kembali yang kita inginkan adalah anak itu mengkonsumsi makanan yang bergizi.
ya. Jadi kalau dia dihadapkan kepada dia makanan dimakan oleh dia, nah target itu tercapai. Makanan yang bergizi itu dimakan di target target itu tercapai. Tapi kalau makanan itu dimakan oleh dia ternyata apa tidak memenuhi aspek keamanan pangan, target tidak tercapai karena akan ada ada gangguan pada sang anak. Atau dia memakan apa makanan tersebut, tapi dia kemudian merasa bosan, tidak suka. Selanjutnya dia tidak mau memakan makanan tersebut. Diam-diam dia apa? Dia sembunyikan, dia buang, atau dia apa? Yang intinya dia tidak mau konsumsi dengan berbagai alasan. Apakah karena alasan rasanya, atau alasannya karena apa? Bosan, atau alasan karena apa? Tidak ada yang tidak ada yang menarik. Itu tantangan kembali itu tantangan tantangan tersendiri. Belum lagi aspek harus menyediakan dapurnya ya, ruang makan mereka untuk makan bersama ya, variasi makanan yang harus dihadirkan agar mereka tidak bosan, bagaimana apa eh, manajemen waktunya sehingga aktivitas itu tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah. Itu sekali lagi itu tantangan. Belum lagi kalau kita tambah dengan kemungkinan adanya peluang besar bahwa anggaran untuk alokasi untuk apa penyediaan makanan gratis ini bisa bisa apa hilang karena korupsi misalnya ya. Nah, tetapi sekali lagi tantangan-tantangan itu harus kita hadapi karena apa? Targetnya itu adalah agar anak itu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Targetnya adalah mereka di sekolah makan makanan yang bergizi. Lalu bagaimana kalau idenya dikasih uang saja? Ibu ayahnya dikasih uang dan nanti sang ibu akan memasak untuk anaknya ya. Kemudian bisa lebih leluasa. Si ibu tahu selera anaknya, dia bisa memasak sesuai dengan selera anaknya. Tetapi masalahnya teman-teman, kita ketahui bahwa ketika uang itu dikasihkan apa? Kepada rumah tangga, pertanyaan paling besar, apakah uang itu akan dibelanjakan secara seperti yang ditargetkan, kemudian dimasak untuk kebutuhan gizi sang anak atau tidak? Itu permasalahannya. Untuk keluarga-keluarga miskin, bisa jadi dia memasak tapi tidak sesuai dengan kandungan kandungan gizi yang diinginkan pemerintah. Ya, kalau uangnya kemudian dia belikan hanya misalnya eh, lauknya adalah yang sedap bagi anak di lidah, tapi tidak bergizi, siapa yang akan bisa mengontrol hal itu? Ya, dibeli makanan-makanan apa yang instan, yang secara rasa enak di lidah, tapi kualitas gizinya tidak ada, tidak ada yang bisa kontrol. Ya, belum lagi kalau kita lihat hasil riset ya, hasil riset tentang bagaimana bantuan sosial yang diberikan negara kepada rumah tangga, ternyata dalam kaitannya dengan apa eh, salah satu yang saya ambil apa data empirisnya, bukti empirisnya berdasarkan hasil riset, misalnya bantuan sosial yang diberikan negara kepada rumah tangga penerima manfaat di Indonesia, itu menunjukkan hasil riset dari Dartanto dan kawan-kawan tahun 2021 ya. Itu menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial itu mengkonsumsi 3,39 batang rokok lebih banyak per kapita per minggu dibandingkan yang tidak menerima. Jadi
program bantuan sosial itu signifikan meningkatkan konsumsi rokok sebesar 2 batang per kapita per minggu. Padahal, apakah pemerintah menginginkan begitu ketika memberikan bantuan sosial agar uang bantuan sosial itu digunakan untuk membeli rokok? Tidak. Nah, kalau kita berikan hal yang sama untuk apa makanan bergizi sang anak kepada orang tuanya, siapa yang bisa menjamin uang itu tidak digunakan oleh apa oleh ayahnya atau oleh ibunya untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan makanan bergizi? Tidak ada yang bisa mengontrol. Siapa yang menjamin kalau uang itu tidak dibelikan rokok misalnya? Ya. Dan kita tahu bahwa golongan menengah ke atas itu adalah golongan yang termasuk banyak terpapar dengan judi online. Siapa yang bisa menjamin bahwa uang yang diberikan cash begitu tidak digunakan untuk apa aktivitas yang tidak sehat seperti tadi judi online, ya. Nah, agar memastikan bahwa apa uang itu benar-benar menjadi makanan sehat dan bergizi dan dikonsumsi untuk anak, ya caranya adalah memang yang dikasihkan ke anak itu adalah memang makanan, makanan yang bergizi. Itu untuk memastikan, ya. Jadi kita harus fokus kepada target, bukan eh, bagaimana apa aspek prosesnya, prosedurnya mungkin lebih lebih berat ya, lebih apa, lebih sulit kalau menyediakan makanan kepada sang anak dan mereka mau mengkonsumsi makanan tersebut dibandingkan kalau berikan uang kepada orang tuanya dan biarkan orang tuanya, serahkan pada orang tuanya untuk eh, memasak makanan yang sesuai dengan selera sang anak. Ya, terlebih lagi kita harus ingat bahwa di apa kalangan miskin, ya, itu sudah ditunjukkan di eh, penelitian di India, ya, bagaimana pemerintah India itu sengaja apa, menginisiasi program pemberian makanan gratis ini juga dalam rangka merekrut, ya, memotivasi para keluarga-keluarga miskin itu agar mau menyekolahkan anaknya, ya. Mengapa? Karena kondisi keluarga mereka yang miskin, mereka lebih suka anaknya itu tidak sekolah. Anak sejak 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 apa? Sejak usia dini itu sudah dibiasakan tidak sekolah atau ikut orang tuanya bekerja, ya. Dan kemudian ya mereka tidak mendapatkan makanan makanan yang berkualitas baik. Oleh karena itu pemerintah memberi program ini agar memotivasi apa bapaknya, ibunya sang anak tersebut mau apa me, apa mengirim anaknya ke sekolah. Karena di sekolah itu mereka akan mendapatkan makanan yang bergizi, ya, makanan yang bergizi, yang baik, yang berkualitas, yang tidak bisa disediakan oleh orang tuanya. Dan itu ternyata berhasil meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Meningkatkan pendaftaran anak-anak dari kalangan miskin itu untuk bersekolah di SD, ya, ya. Itu berhasil meningkatkan. Nah, itu tujuan tujuan penting yang lainnya. Jadi apa? Kalau diserahkan kepada kebijakan orang tuanya, ya
tadi kekhawatirannya adalah uang yang diberikan untuk apa makanan bergizi sang anak bisa jadi uang tersebut tidak dibelikan makanan yang bergizi, ya, tapi dibelikan makanan yang tidak bergizi, yang murah, ya. Jadi tidak tercapai targetnya. Atau bahkan yang lebih parah, uang tersebut digunakan untuk hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan eh, keperluan kita meningkatkan gizi sang anak. Nah, teman-teman, jadi ini memang sekali lagi eh, program-program seperti ini adalah merupakan program yang sangat ditentukan oleh kondisi lapangan. Jadi memang eh, saya menyarankan pemerintah selalu apa selalu apa pantau, selalu waspada terhadap aspek-aspek yang bisa menghambat di lapangan, ya. Oleh karena itu apa kita tidak akan tahu kendala realnya kecuali setelah kita melakukannya di lapangan dan berhadapan dengan kendala, dan itu kendala tersebut harus segera diatasi. Kita mendapatkan informasi misalnya tadi dari sejumlah negara yang telah melakukannya, ya. Tetapi sekali lagi nanti dalam implementasinya saya yakin, ya, konteks realitas kita akan berbeda dengan konteks realitas yang terjadi di negara lain. Nah, itulah kemudian mengapa eh, ya kebijakan-kebijakan seperti ini perlu selalu melihat implementasi, ya, hasil dan dampaknya di lapangan, dan harus eh, selalu diupdate, ya, diperbaiki, ya, diupgrade, ditingkatkan, ya. Tidak perlu ditutup-tutupi kalau ada sesuatu kelemahan atau kesalahan, ya, dalam rangka untuk memperbaiki, ya. Kalau anak tidak suka, tidak perlu ditutup-tutupi. Sang anak tidak boleh menyampaikan ketidaksukaannya. Tidak seperti itu caranya. Kalau seperti itu, ya program ini akan gagal. Karena targetnya anak itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi tadi. Kalau dia tidak suka, dia tidak mengkonsumsi, ya program itu akan gagal. Jadi apa perlu eh, ke lapangan dada semua pihak, terlebih hal lagi adalah eh, pemerintah yang menyelenggarakan program ini untuk bisa menerima semua semua masukan dan kritik yang ada di lapangan, ya. Kemudian memfilter, memilah kritik-kritik mana yang benar-benar kritik yang eh, perlu perbaikan, ya, sehingga memang harus disikapi dengan apa dengan sangat sangat kondusif, ya, sangat menerima. Jadi itu untuk session yang keempat terkait program pemberian makan gratis dan bergizi bagi anak-anak sekolah, dan ini merupakan program strategis dari Presiden Prabowo yang juga perlu kita ingatkan program ini adalah program eh, dampaknya itu jangka panjang, ya. Jadi dia akan terlihat nanti setelah anak-anak itu dewasa, ya, hasilnya itu. Nah, walaupun demikian, ya, dari sekarang kita harus memastikan program itu berjalan dengan efektif. Khususnya makanan yang bergizi itu benar-benar dikonsumsi oleh sang anak setiap hari, ya. Jadi makanan yang bergizi itu dikonsumsi oleh sang anak. Itulah fokus target kebijakannya. Selama apa perbaikan yang mengarah ke sana tentu harus harus seharusnya diterima
sebaik-baiknya, selapang-lapangnya, ya, dengan senang hati, dengan gembira, karena itu akan memperbaiki apa implementasi di lapangan. Demikian teman-teman, sekali lagi mohon Anda subscribe, like, share, and comment, dan untuk melihat tayangan-tayangan yang lainnya Anda bisa klik lonceng di apa tayangan-tayangan video yang telah saya upload di YouTube. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas semua kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.